yang saya lihat di sini ini adalah pernyataan ketua umum, tapi bukan official, dia mengatasnamakan PGI. Nah, apakah ini pernyataan resmi PGI? Sementara di sini ketua umum, harusnya ini merupakan official statement dari PGI sendiri, tapi ini ketua umum. Nah, di sini dilihat. Jadi bagi saya harusnya PGI melakukan judicial review terhadap KUHP. Bisa dilakukan review terhadap KUHP. Kenapa harus ujuk-ujuk tiba-tiba hakim menjatuhkan putusan pengadilan hukuman mati, lalu kemudian PGI mempertanyakan hukuman mati kepada putusan hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Ini kan sesuatu yang tidak lucu buat saya. Nah, kemudian ada kasus Sambo ini kan bukan kasus biasa. Kasus ini kan syarat dengan kasus Ferdy Sambo ini bukan kasus hukum biasa. Nah, kalau kita lihat extraordinary crime itu ada 3. Extraordinary crime itu anak di bawah umur, kemudian narkotika, kemudian dengan korupsi. Jadi kasus Sambo ini kan sebenarnya kasus yang bukan kasus biasa. Ini sudah extraordinary crime yang sudah masuk ke ranah politik, dan kita melihat itu menjadi pusat perhatian ya, epicentrum of public interest, di mana warga, netizen, masyarakat, pejabat, presiden pun juga bersuara tentang hal ini. Jadi bukan kasus biasa. Nah, karena itu menurut saya secara pribadi PGI tidak usahlah memberikan statement yang ngawur, statement yang membuat sampai orang kemudian berkomentar balik yang buruk tentang PGI. PGI harusnya bisa menahan diri, para pemimpin di PGI itu harusnya bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar apapun. Yang pertama karena posisi PGI itu sendiri, ya. Akhirnya kan orang bertanya-tanya, netizen bertanya-tanya, rakyat di bawah, umat bertanya-tanya, ada apa dengan PGI? Sampai kemudian PGI bisa berkomentar seperti itu. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu selama kasus ini bergulir kan ada juga pendeta yang berkomentar, hadir di rumah duka di Medan dari almarhum Joshua, kemudian memberikan pernyataan yang sebaliknya. Nah, kita lihat itu diserang sama netizen tuh habis-habisan. Nah, di sini karena memang dia tidak punya kapasitas. Pendeta itu tidak punya kapasitas untuk memberikan pernyataan hukum, ya, legal opinion ya. Nah, tidak punya kapasitas dan peluang, tapi tiba-tiba memberikan pendapat. Nah, ini sekarang PGLI lagi memberikan pendapat tentang putusan hakim hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Nah, karena kasus ini sudah menjadi epicentrum of public interest, di mana segala lini eksekutif, yudikatif, legislatif itu semua itu terkait dengan case ini, maka kita melihat bahwa perbincangan-perbincangan di publik itu tidak habis-habisnya. Dan akhirnya hakim dapat memutuskan yang terbaik. Ketika seorang hakim memutuskan yang terbaik, itu juga pergumulan batin, moralitas, dan lain-lain. Nah, kalau sampai dan juga keadilan bagi hakim adalah memutuskan berdasarkan hati nuraninya dia. Karena ketika seorang hakim dia berdiri, maka hakim itu adalah hukum itu sendiri. Nah, dan saya menghargai putusan hakim tanpa mempertanyakan. Jadi di Jepang itu hakim, warga masyarakat tidak pernah mempertanyakan keputusan hakim, menyangga keputusan hakim. Nah, di Indonesia orang bisa bencak-bencak, orang bisa demo dan lain sebagainya, ya, keputusan hakim. Nah, karena kasus ini adalah kasus yang sudah menjadi epicentrum of public interest, maka PGI seharusnya juga menjaga moralitasnya untuk tidak berpolemik dengan berkomentar. Nah,
bagaimana kasus ini menarik perhatian dari legislatif, menarik perhatian dari yudikatif, menarik perhatian dari eksekutif, dan lain sebagainya. Karena itu saya mempersoalkan pernyataan PGI ini dan memberikan argumen, masukan kepada PGI untuk bisa menahan diri. Nah, kalau kita mau lihat, PGI ini juga kan sebenarnya sebuah lembaga gerejawi di Jakarta, di mana PGI juga tidak terlepas dari intrik-intrik politik yang ada di dalam, kedekatan-kedekatan dengan simbol-simbol kekuasaan, kedekatan dengan alat-alat negara ini mempengaruhi bagaimana kinerja PGI itu sendiri. Jadi di sini kita lihat mengapa sampai PGI itu berpolemik seperti ini. Nah, kita lihat ada banyak PR sendiri, ada banyak PR yang PGI itu harus kerjakan, masih banyak kasus intoleransi yang harus PGI urus. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk PGI mempertanyakan putusan pengadilan hukuman mati yang divonis hakim kepada Verdi Sambo? Ini kan sesuatu yang lucu. Orang akan bertanya, ada apa dengan PGI? Nah, tugas PGI itu sebenarnya, tugas PGI itu adalah satu lembaga gerejawi. Nah, di dalam tugas-tugas itu adalah PGI memberikan advokasi, litigasi, pendampingan kepada gereja. Nah, jadi ketika PGI mempertanyakan hukuman itu mempertanyakan putusan hakim, maka sebenarnya PGI itu tidak layak mempertanyakan putusan itu di situ. PGI sangat tidak layak. Harusnya jauh-jauh hari sebelum PGI mengeluarkan statement melalui ketua umum, PGI itu sudah melakukan judicial review. Kalau PGI sudah melakukan sebuah upaya hukum untuk judicial review, karena tujuan PGI di dalam pernyataan ketua umum ini kan bahwa sesuai dengan HAM, tidak boleh hukuman mati, dan lain sebagainya. Nah, ternyata PGI mempersoalkan itu. Kalau mempersoalkan hal itu, tiba-tiba sekarang hari ini mempersoalkan hal ini, itu kan menjadi sesuatu, ada pertanyaan, ada apa ini? Harusnya jauh-jauh hari kalau PGI benar-benar pro-life, artinya pro-life, mandat kehidupan itu, maka PGI jauh-jauh hari sudah melakukan judicial review terhadap produk undang-undang yang nantinya ujung dalam pengadilan putusannya hukuman mati. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk PGI mempertanyakan Verdi Sambo? Akhirnya kan orang bisa berpikir negatif juga. Ada apa PGI dengan Verdi Sambo? Ada apa ketua umum dengan Verdi Sambo? Apakah ada ikatan simpul-simpul kedekatan? Apakah pernah punya hubungan dan lain sebagainya? Ini kan orang bisa orang berasumsi seperti itu. Nah, berasumsi seperti itu. Kasus ini telah menarik banyak perhatian masyarakat dan lain sebagainya. Karena itu PGI harus bisa menjaga moralitasnya. PGI harus menjaga moralitasnya dari simpul-simpul politik, dari kedekatan dengan alat negara dan lain sebagainya, sehingga PGI itu terlihat sebagai sebuah lembaga gerejawi yang benar-benar mewakili umat.